warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Nopandri. Pada tanggal 2/11 ini saya akan melakukan kegiatan praktek UKIN atau uji kinerja. Saya berasal dari LPTK IAIN Senayan Curug dengan nomor UKG yaitu 170731000180 dan NIM saya sebagai mahasiswa PPG yaitu 22581128. Itu NIM saya. Berikut penjelasan atau perkenalan dari saya sebagai mahasiswa PPG IAIN Curug. Kita lanjut saja untuk materi atau video pembelajaran UKIN atau uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2002. Berikut videonya. Nah, silakan kalian rapikan dulu barisannya atau mejanya. Rapikan dulu mejanya. Rapikan dulu mejanya. Rapi. Ya, rapi ya. Nah, ayo, rapikan. Absen terlebih dahulu. Arin hadir. Dinda. Kamila. Alifah. Mufida. Alia. Salwa. Asifatul. Najah.
video pembelajaran ya. Nah, di sini nanti ada video pembelajaran tentang nama-nama nabi dan nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Ya, kita tunggu sebentar. Ada yang bisa menyanyikan lagu nama-nama nabi? Ya, Adam, Idris, pembelajaran Ustaz ya, Yogi Nopantri. Kita masuk yang pertama yaitu makna Rasul Allah. Nah, ini ada yang pertama makna Rasul Allah. Di mana makna Rasul Allah ini adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu, berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, itu ada kemarin kan perbedaan nabi dan rasul kan. Nah, berarti kalau rasul ini, rasul dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya, seperti Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad SAW harus apapun keteladanannya, ilmu-ilmu tentang akhlaknya, tentang fikihnya ya, itu harus disampaikan kepada umatnya. Siapa umatnya? Kita ini. Nah, kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari Rasul Allah. Setelah makna dari Rasul Allah, ada juga tugas Rasul. Nah, sini ada tugas Rasul ya. Mana tugas Rasul? Tugas Rasul itu dia memberi kabar gembira dan memberi peringatan bagi orang-orang yang itu yang beramal soleh, yang sering mengaji ya, sering sholat, sering beramal baik, dia Allah akan memberi tugas kepada Rasul untuk memberi kabar gembira berupa amalannya atau imbalannya berupa surga. Siapa yang mau masuk surga di sini? Asal kalian tahu ya, tuh. Nah, asal kalian tahu surga itu walaupun kita berada di terasnya itu kenikmatannya luar biasa. Apalagi kita memasukinya. Apa saja yang kita mau di dalam surga? Kita mau istana. Misalkan kita mau gedung-gedung besar, itu ada semua. Apa yang kita mau? Motor besar, rumah besar, ada semua di dalam surga. Tapi dengan syarat kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu kabar gembira bagi orang-orang yang soleh. Kalau peringatan bagi orang-orang yang tidak beramal soleh, yang enggan berpuasa, yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, itu paling inti. Siapa yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu,
bisa dalam satu waktu saja kita tidak melaksanakan. Ada riwayatnya di riwayat hadis, mungkin entah hadis dhaif kan, hadis lemah. Dia kalau kita tidak sholat satu waktu, nama kita akan ditulis di pintu neraka. Itu ada sebuah riwayat, tapi riwayatnya riwayat mungkin hadis lemah kan. Jadi kita harus menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam, supaya Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, ya. Nah, selanjutnya, ini ada 5, ya. Ada 5. Coba sebutkan nama nabi yang mendapat gelar rasmi. Yang pertama, kesabaran, keteguhan hati yang berlipat ganda, tidak ada batasnya, ya. Dia terlalu sabar. Orang-orang yang sabar diberi ujian cobaan, dia sabar. Maka Rasul 5 ini atau Nabi 5 ini dipilih oleh Allah untuk mendapat gelar Rasul Ulul Azmi, ya. Nah, selanjutnya keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, sini. Coba Cestra, baca Cestra, keteladanan Nabi Muhammad. Ini, baca ini. Nah, keteladanan Nabi Muhammad SAW. 1. Bersedekah. 2. Baca keteladanannya. Keteladanan Nabi Muhammad SAW. 1. Bersedekah. 2. Memudahkan segala urusan. 3. Menghormati sesama. Ya, ini adalah 3 keteladanan Nabi Muhammad SAW, ya. Bukan cuma Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain juga memiliki keteladanan. Yang pertama, dia sering bersedekah. Ya, kapanpun
Lebih keras. Suasana rumah itu tidak seperti biasanya. Saya bahkan di dalam rumah terdengar suara tangis. Ternyata beberapa hari yang jadi anak-anak Nah, silakan pembahasanku untuk bertanya. Mengapa Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk menjadi nabi ulul azmi? Ya, silakan siapa yang bisa menjawab di jawaban tadi? Yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab tadi siapa? Pembahasan. Karena mereka memiliki keunggulan dibandingkan nabi yang lain. Ya. Ini kelompoknya di sini ya. Nah. Silakan ya. Nih. Dah, silakan itu bertanya lagi. Itu. Yang Bertanya lagi. silakan. Mengapa Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk menjadi nabi ulul azmi? Ya, silakan. Silakan. Karena mereka memiliki keunggulan dibandingkan nabi yang lain. Ya, itulah ya bahwa mengapa Nabi dan Rasul 5 orang tersebut bisa mendapat gelar ulul azmi ya karena mereka memiliki keunggulan dan kesabaran yang luar biasa. Ya, mungkin itu saja materi atau penyampaian dari Ustadz. Semoga kita dapat meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah ya. Nah, itulah materi yang dapat kita sampaikan. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bahwa Nabi kita memiliki keunggulan atau kesabaran yang luar biasa yang wajib kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, mungkin minggu depan untuk materi kita yaitu tentang sejarah atau pengalaman Nabi Ilyas Ilyasa ya. Boleh kalian baca terlebih dahulu di rumah biar supaya atau kalian mengetahui sedikit tentang kisah Nabi Ilyas Ilyasa ya. Mungkin itu saja penyampaian dari Ustaz. Silakan untuk Ustaz doa dulu. Allahumma